Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Jumpa lagi di pelajaran tematik bersama Bu Alia. Anak-anak, hari ini kita belajar terakhir di tema 2. Nah, minggu depan kita sudah memasuki penilaian tengah semester. Nanti anak-anak jangan lupa belajar ya. Ya, di rumah jangan lupa sarapan dulu. Walaupun anak-anak belajarnya di rumah, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa cuci tangan menggunakan sabun ketika sudah memegang apapun itu. Ya, dan apabila anak-anak terpaksa harus keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker. Sebelum memulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berdoa supaya pandemi corona ini cepat selesai dan kita bisa bertatap muka kembali di sekolah. Berdoa dimulai. Selesai. Jangan lupa sarapan yang sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 4, bermain di tempat wisata. Pembelajaran 5 dan 6. Untuk materi yang pertama, ini materinya masih sama seperti yang kemarin, masih menuliskan ciri-ciri benda berdasarkan pengamatan. Nah, contohnya juga masih bola ya. Nah, anak-anak, ketika kita mengamati, kita harus memperhatikan bentuknya, warnanya, wujud, dan kegunaannya. Untuk bentuk, nah bola bentuknya yaitu bulat. Dan warnanya, ini sesuai gambar, warnanya hitam dan putih. Sedangkan wujud benda, terdapat 3 wujud benda, yaitu padat, cair, dan gas. Nah, bola termasuk yang apa? Dan kemudian kegunaannya, kegunaan dari bola tersebut. Langsung saja. Benda pada gambar adalah bola sepak. Ciri-ciri bola berbentuk bulat. Kulit bola termasuk benda padat. Udara di dalam bola termasuk benda gas. Permukaan bola licin dan dapat menggelinding. Kegunaannya untuk bermain bola. Nah, contohnya seperti itu ketika anak-anak menuliskan ciri-ciri benda berdasarkan hasil pengamatan. Contohnya seperti yang di bawah ini yang warnanya biru muda. Seperti itu ya. Nanti ciri-cirinya meliputi hal-hal berikut. Bentuknya, warna, wujud, dan kegunaannya. Kita harus teliti. Nah, wujud benda ini ternyata dalam bola terdapat 2 wujud benda. Ada wujud padat dan wujud gas. Kalau padat itu kulitnya, kulit bolanya ini memang padat. Nah, sedangkan udara di dalam bola, supaya bola bisa menggelinding dan bisa ditendang, supaya tidak kempis, di dalamnya terdapat udara. Nah, udara ini termasuk benda gas. Nah, seperti itu. Selanjutnya, menyebutkan hal-hal yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan di tempat wisata dan di rumah. Yang pertama, contoh hal yang harus dilakukan di tempat wisata. Yang pertama, membuang sampah di tempat sampah. Nah, benar, ketika kita berada di tempat wisata, kita harus buang sampah di tempat sampah, jangan sembarangan. Nanti tempat wisata tersebut ketika kita membuangnya sembarangan, si sampahnya itu nanti sampahnya berserakan dan tidak enak untuk dipandang. Jadi tempat wisatanya kotor. Nah, yang kedua, menjaga kebersihan tempat wisata. Sama ya. Nah, menjaga kebersihan tempat wisata ini termasuk ke dalam contohnya tidak mencoret-coret temboknya atau mencoret-coret permainannya. Nah, seperti itu ya. Kemudian menjaga keamanan tempat wisata.
Nah, kita juga harus saling menjaga keamanan, jangan sampai kita menimbulkan keributan. Kemudian, mematuhi aturan tempat wisata. Jadi, setiap tempat wisata memiliki aturannya masing-masing. Misalnya kita pergi ke kebun binatang. Nah, ada aturannya. Ketika hewan buas, kalian melihat hewan buas, nah di situ pasti ada tulisannya tidak boleh memberi makan. Nah, alasannya kenapa? Karena khawatir hewan buas ini bukannya makanan yang kalian beri itu yang dimakan, tetapi hal-hal yang tidak diinginkan yang terjadi. Nah, seperti itu ya alasannya kenapa ada larangan tidak boleh memberi makan hewan. Nah, contohnya pada hewan buas. Misalnya buaya, harimau. Nah, seperti itu contohnya. Yang kedua, contoh hal yang tidak boleh dilakukan di tempat wisata. Yang pertama, membuang sampah sembarangan. Nah, ini gak boleh karena nanti tempat wisatanya jadinya tidak nyaman, tidak indah lagi ketika kita buang sampah sembarangan. Yang kedua, menginjak rumput dan memetik tanaman. Nah, di beberapa tempat, misalnya kita pergi ke taman bunga, ada tempat yang rumputnya tidak boleh diinjak karena rumput tersebut memang benar-benar dirawat dan jenis rumput yang berbeda. Misalnya ada rumput Jepang seperti itu kan rumputnya indah, jadi tidak boleh diinjak-injak karena perawatannya juga mahal. Dan tidak boleh memetik tanaman. Misalnya kita pergi ke taman bunga, walaupun bunga tersebut cantik, indah dipandang, tapi kita tidak boleh memetiknya karena semua pengunjung juga berhak untuk melihatnya. Dan kalau misalnya kita sampai memetik, berarti kita sudah melanggar aturan di tempat wisata. Dan yang ketiga, mencoret-coret. Nah, kita tidak boleh mencoret-coret tempat wisata, baik itu tempatnya, gedungnya, mainannya, tempat duduk, dan lain sebagainya. Jangan dicoret-coret karena bukan milik kita pribadi. Dan yang keempat, membawa barang milik tempat wisata. Nah, di tempat wisata misalnya terdapat barang yang sangat kita ingini atau barang tersebut membuat kita ingin memilikinya. Nah, walaupun barang tersebut sebagus apapun barang yang ada di tempat wisata itu bukan milik kita. Jadi, tidak boleh dibawa pulang. Yang kelima, merusak fasilitas wisata. Nah, ini juga ketika kita pergi ke tempat wisata, dimanapun itu, mau ke taman bunga, mau ke air terjun, atau mau ke kebun binatang, dimanapun kita harus saling menjaga fasilitas yang ada di tempat wisata. Dan yang keenam, tidak membuat kegaduhan. Nah, jadi kita harus saling menjaga ketertiban, tidak berantem. Nah, apalagi kalau misalnya jalan-jalan bersama teman, ini tidak boleh berantem. Harus saling bersama-sama supaya tidak hilang atau terpisah dari rombongan. Selanjutnya, contoh hal yang harus dilakukan di rumah. Tentu saja menjaga kebersihan kamar. Nah, bagi anak-anak yang sudah kamarnya terpisah atau sendiri, harus bisa merawat kamarnya, jangan sampai acak-acakan. Biasakan setelah bangun tidur itu membereskan tempat tidurnya, minimal membereskan tempat tidurnya supaya anak-anak terlatih untuk disiplin. Yang kedua, membereskan mainan setelah bermain. Nah, ini penting ya, karena terkadang anak-anak ketika sudah selesai bermain, mainannya ditinggal saja berserakan, dan yang membereskan seperti biasa pasti mama-mamahnya. Nah, biasakan ketika kita sudah selesai bermain, mainannya pun harus selesai dibereskan. Seperti itu. Yang ketiga, membantu ibu membereskan rumah. Nah,
ibu seharian bekerja, mengurus rumah, ada yang ibunya juga bekerja keluar. Nah, kita sebagai anak mencoba meringankan beban ibu dalam mengurus rumah. Coba sesekali kita bantu menyapu atau bantu untuk membereskan kamar sendiri dan membereskan mainan sendiri. Seperti itu ya anak-anak. Nah, kemudian contoh hal yang tidak boleh dilakukan di rumah. Yang pertama, meletakkan sepatu tidak di rak sepatu. Nah, ini nih kadang sepatunya bisa-bisa hilang satu karena nyimpannya sembarangan. Bisa-bisa kan ketendang, tahu-tahu nyumpet di kolong meja atau di kolong kursi. Nah, jadinya kita kesusahan ketika kita memerlukannya. Yang kedua, membuang sampah sembarangan. Nah, tadi kan kita katanya harus membantu ibu di rumah. Nah, berarti kita jangan sampai buang sampah sembarangan. Karena kalau kita buang sampah sembarangan nanti mengotori rumah. Kasihan ibunya di rumah. Dan yang ketiga, tidak membereskan piring setelah makan. Nah, coba biasakan ketika selesai makan, piringnya langsung disimpan di dapur. Jangan teriak-teriak manggil ibu atau mamahnya, ya. Biasakan langsung diletakkan di dapur. Seperti itu. Selanjutnya, menghitung hasil pembagian 3 bilangan. Nah, masih seperti kemarin, kita juga belajar menghitung hasil pembagian 3 bilangan. Nah, soalnya yaitu 36 dibagi 4 dibagi 3 sama dengan berapa? Nah, pasti udah tahu ya mana dulu yang harus dikerjakan. Ya, 36 dibagi 4 terlebih dahulu. Karena ini dibaginya 4, berarti kita buat 4 kotak. Oke, 4 kotak. Dan di sini 36. Berarti kita harus menyebar 36 ini ke dalam 4 kotak secara berurutan. Oke, sampai 36 ya. Kita isi kotaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, dan 36. Selesai. Jadi setiap kotak ini kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi satu kotaknya ini isinya 9. 36 dibagi 4 yaitu 9. Nah, sekarang hasil dari 36 bagi 4 kan 9. 9 ini dibagi dengan 3. 9 bagi 3. Karena dibagi 3 berarti kita harus buat 3 kotak. Dan angka 9 ini kita sebar di setiap kotak secara berurutan yang hitungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi setiap kotak berisi 3 buah. Jadinya hasilnya adalah 3. 36 dibagi 4 dibagi 3 sama dengan 3. Hasil akhirnya adalah 3. Oke, jadi seperti itu ya anak-anak ketika mengerjakan pembagian 3 bilangan. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini selesai. Kita sudah selesai tema 2 dan minggu depan kita akan PTS, penilaian tengah semester. Jadi anak-anak semuanya harus belajar dengan sungguh-sungguh walaupun belajarnya di rumah. Tetap jaga kesehatan,
tetap makan yang sehat dan bergizi supaya kita terhindar dari wabah penyakit, dan kita harus tetap berdoa supaya corona ini cepat-cepat pergi dari Indonesia, pergi dari muka bumi, supaya kita sehat kembali, supaya sekolah bisa dibuka kembali, supaya kita bisa bertatap muka dan bertemu teman-teman dan ibu bapak guru. Nah, alhamdulillah Bu Guru ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah mendengarkan dan mau menyimak materi kita hari ini. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang salah, dan Bu Guru akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.